Waalaikumsalam. Siang, Selamat Bu. siang, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Ya, yang belum aktif kameranya, coba diaktifkannya biar Ibu lihat dulu wajah-wajah anak-anak Ibu ini. Niswan Alwapi kenapa belum aktif? Oh, udah ya? Udah. Wah, nampak-nampaknya dari wajahnya udah niat kali ya belajarnya. Bagus, bagus. Nah, sebelum masuk pelajaran, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Dahlia Malina Samosir. Hadir, Bu. Saprianto Saragi. Hadir, Bu. Riki Wahyudi Seputra. Hadir, Ibu. Anastasia maksudnya. Jangan salah ya, maafkan Ibu. Hadir, Bu. Triana. Hadir, Bu. Suharni. Hadir, Bu. Anggi. Saya, Bu. Yuliatri. Saya, Bu. Yosua. Hadir, Bu. Tia. Hadir, Bu. Niswan Alwapi. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Baguslah kalau udah hadir semua. Sekarang kita masuk pembelajaran tentang jenis-jenis jaringan pada komputer. Ada yang tahu apa saja jenis pada komputer? Saya, Bu. Apa itu Dahlia? Jaringan LAN, jaringan MAN, jaringan WAN, dan jaringan PAN. Ya, bagus sekali. Bentar ya, Ibu share dulu PPT-nya biar kalian bisa baca di rumah, bisa juga nanti di screen-nya untuk dipelajari di rumah. Bentar ya, Ibu share dulu ya. Oke. Sudah terlihat PPT Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Ibu. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Pertama, di sini ada jaringan LAN atau Local Area Network. Pengertian LAN, jaringan ini hanya bisa menghubungkan antara satu komputer ke komputer lain yang jaraknya berdekatan, misalnya dalam satu ruangan atau satu lingkungan, instansi, lembaga maupun perusahaan. Contohnya satu sekolah, satu gedung, perkotaan, dan lain sebagainya. Fungsi dari LAN membantu mempercepat arus informasi dari server, memudahkan setiap user saat ingin mengakses informasi, membantu mengimplementasikan sistem informasi manajemen, memudahkan proses pengecekan database di server, mempermudah komunitas setiap karyawan dari berbagai divisi, membantu menjaga keamanan data perusahaan atau instansi. Yang kedua yaitu ada jaringan MAN. MAN merupakan jaringan komputer yang areanya cukup luas, biasanya dalam satu kota yang sama. Adapun jarak antara server dengan user antara 5 sampai 50 km. Jenis jaringan ini umumnya digunakan untuk menghubungkan server dari perusahaan pusat dengan user di kantor cabang. Fungsi dari MAN ini kemungkinan besar yaitu membantu membangun sistem jaringan yang mengkombinasikan dua server
membantu menghubungkan komputer dari satu kota ke kota lainnya, membantu meningkatkan efisien dalam hal komunikasi antara kantor pusat dengan cabang. Yang ketiga ada jaringan WAN. Jaringan WAN sebagai jenis komputer yang cakupan areanya paling luas, tidak hanya lintas kota, namun lintas pulau, lintas negara, lintas benua. Jaringan ini dibangun dengan menggunakan kabel fiber optik yang ditanam di tanah maupun di dasar laut. Fungsi dari WAN menjadi penghubung antara jaringan LAN dengan jaringan MAN, membantu mempercepat proses saring data atau berbagai data dan informasi, memudahkan sekaligus mempercepat kegiatan komunikasi yang terpisah jarak dan jauh, memudahkan update data karena real time sekaligus lebih ekonomis. Media menjadi untuk menyampaikan informasi dengan cepat, mudah sekaligus efisien. Dan yang terakhir, ada jaringan PAN. Jaringan PAN ini merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak yang sangat dekat. Misalnya, dalam satu ruangan melalui jaringan ini, komputer bisa menghubungkan dengan kabel dan internet ke printer, DVD, dan perangkat DPDA, dan perangkat lainnya. Fungsi dari PAN ini menjadi media penghubung antara komputer dengan perangkat lain dalam satu ruangan, membantu membangun media komunikasi yang mudah dan juga personal. Oke, tujuan kita dalam mempelajari jaringan ini yaitu untuk memahami konsep dasar dan pengetahuan umum mengenai jaringan komputer, memahami jenis-jenis jaringan pada komputer, apa saja yang dibutuhkan dalam implementasi sebuah jaringan komputer. Dapat membangun mengimplementasikan jaringan komputer secara mandiri, kita mampu mencari masalah pada jaringan komputer, mampu memperbaiki jaringan komputer yang mengalami kerusakan atau berfungsi, dapat menganalisa dan mengembangkan sistem jaringan komputer yang efisien, hemat biaya, dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, karena sudah Ibu jelaskan materi-materinya, di sini murid-murid Ibu atau anak-anak Ibu ada yang mau bertanya? Saya Bu ingin bertanya. Ya, apa itu Anas? Saya ingin bertanya bagaimana cara kerja jaringan LAN pada jaringan komputer, Bu? Iya, anak Ibu yang namanya Anas, sangat bagus pertanyaannya ya. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kerja PAN pada jaringan komputer. Dengan cara menghubungkan pada komputer lokal untuk sharing data atau indominasi jarak lebih luas dibandingkan dengan LAN. Jaringan personal WAN adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antar komputer dengan perangkat lainnya, seperti telepon, PDA, atau handphone. Jangkauan PAN biasanya hanya beberapa meter saja. Media transisi antara perangkat PAN yang bisa digunakan adalah kabel data, infrared atau IRDA atau Bluetooth. Jaringannya juga memungkinkan untuk koneksi ke jaringan yang lebih luas, seperti internet dengan bantuan modem dan jaringan telepon. Oke, gimana Anas? Bisa mengerti anak Ibu? Mengerti, Bu. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada yang mau bertanya lagi ya? Oh, baguslah. Kalau nggak ada yang mau bertanya, berarti kalian menyuruh Ibu yang mau bertanya kalian. Oke, kalau kayak gitu, Ibu yang akan bertanya kepada kalian ya. Apa perbedaan LAN dan MAN? Di sini Ibu akan menunjuk kalian yang akan menjawab pertanyaan Ibu. Dari mukanya yang serius sekali belajar ini, Suharni. Silahkan jawab pertanyaan Ibu. Ya, Bu. Saya akan mencoba menjawab perbedaan jaringan LAN dengan jaringan MAN. LAN merupakan jaringan milik pribadi
atau kampus yang berukuran sampai dengan beberapa kilometer. LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer, pribadi, dan workstation. Sedangkan MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta, ataupun keperluan umum. MAN mampu menunjang data dan suara. Dilanjut. Aduh, kenapa pakai acara ketawa ini? Ada yang salah kah? MAN mampu menunjang data dan suara dan bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Ya, bagus. Dari mukanya yang cerah nampak kali ya, pintar kali jawabnya. Oke, yang kedua, Ibu akan bertanya kenapa jaringan saat ini sangat diperlukan. Ibu tunjuk, ya, Pia, Mona Lisa, tolong dijawab ya. Pia. Adanya si Pia kan? Mana si Pia? Bisa dijawab, Nak. Kalau nggak bisa, biar kita lempar ke teman yang lain. Mungkin Pia kurang koneksi ya. Ya udahlah, kita tukar yang jawabnya Triana. Tolong Triana jawab ya apa yang bilang tadi. Baik, Bu. Jawab, Bu. Ya, dijawab. Apa? Karena segala layanan informasi maupun pengolahan dan permintaan data jauh lebih mudah, lebih cepat, akurat, maupun hemat biaya. Iya, betul sekali. Itulah jawaban yang tepat untuk pertanyaan Ibu ya. Hai, karena penjelasan Ibu dan teman-teman sudah selesai, di sini Ibu akan menyuruh anak Ibu satu orang untuk membuat kesimpulan. Ibu tunjuk yaitu Riki. Tolong buat kesimpulannya, Nak. Baik, Ibu. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama LAN, yaitu singkatan dari Local Area Network. Jaringan ini dijangkau dengan jarak 1 km. Biasanya digunakan di tempat seperti rumah atau ruangan yang fungsinya paling umum adalah dipakai untuk sebagai resource data. Kemudian MAN, yaitu singkatan dari Metropolitan Area Network, yaitu jarak maksimal yang ditinjau jaringan ini mencapai 50 km. Dan biasanya digunakan di tempat-tempat besar untuk menghubungkan lokasi-lokasi tertentu. Kemudian ada WAN, yaitu Wide Area Network. Jaringan ini memiliki jangkauan paling luas, yaitu mencapai 1000 km. Contoh dari jaringan WAN ini yaitu adalah internet, seperti yang kita ketahui bersama. Kemudian yang terakhir yaitu jaringan PAN, Personal Area Network. Yaitu jaringan ini memiliki jangkauan paling pendek, hanya sekitar beberapa meter saja. Seperti contohnya ialah Bluetooth, perangkat USB, wireless, dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih atas kesimpulan dari Riki. Sangat bermanfaat untuk yang lainnya ya. Oke, sekian pembahasan Ibu.
Minggu depan kita akan membahas tentang perangkat komputer. Oke, sampai sini pertemuan Ibu. Mungkin tidak ada yang mau bertanya lagi. Jadi Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, Bu. wabarakatuh. Selamat siang, Ibu.